Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami ingin ngajak ngobrol kalian terkait masalah yang dekat banget dengan Gen Z tapi juga lekat banget dengan Islam gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Cibudin Sadra dan aku ditemani oleh dua rekan aku. Oke. Perkenalkan, nama saya Tribagas Soni Sutra, sering dipanggil Bagas gitu. Dan aku Afir Mustafa, bisa dipanggil Afif. Oke, sebelum kita mulai nih, aku mau nanya dulu. Kalau dengar kata pemimpin, reaksi pertama kalian tuh apa sih? Jujur aja. Jujur, agak skeptis sih sebenarnya. Kalau aku sih kepikirannya suatu yang tanggung jawab yang besar dan berat sih. Oke. Nah, dari jawaban itu udah mewakilin banget gitu. Kenapa topik kita penting, yang berjudul, topik kita itu judulnya adalah pemimpin itu di mata Gen Z itu apa sih? Bagaimana sih gitu. Nah, dari jawaban tadi yang beda-beda banget, ada yang bilang kagum, ada yang tanggung jawab, itu udah mewakilin banget sampai kita tuh harus tahu kenapa topik ini penting gitu. Benar, ada yang kebayang presiden, bos toksik. Ada juga yang jawab pemimpin itu apa? Aku yang belum bisa memimpin diri sendiri aja, buat bangun subuh aja susah gitu. Dan menariknya, justru di situ obrolan kita jadi seru gitu ya. Karena ternyata Islam itu sudah ngebahas tentang kepemimpinan jauh dari sebelum istilah leadership di seminar-seminar mahal. Oke. Makanya hari ini kita akan bedah tuntas bagaimana Gen Z melihat pemimpin, bagaimana Islam melihat pemimpin, dan ternyata dua-duanya nyambung apa enggak sih? Oke, bisa kita mulai. Oke, pertama Bagas dulu deh. Sebagai perwakilan, mungkin yang gue lihat, yang saya lihat gitu ya, mungkin kayak perwakilan Gen Z gitu. Kalau dengar kata pemimpin, apa sih yang pertama muncul dari kepala Gen Z? Jujur ya, generasi kita tuh nggak skeptis sama yang namanya pemimpin. Kita gede bareng internet, jadi kita lihat banyak banget contoh pemimpin yang katanya hebat, tapi ternyata ya gitu deh, janjinya A, kelakuannya Z gitu. Makanya Gen Z nggak gampang silau sama jabatan atau gelar gitu. Oke, tapi kenapa sih Gen Z bisa seskeptis itu sama pemimpin? Karena kita tumbuh di era yang serba terbuka. Dulu citra pemimpin tuh gampang dijaga rapi. Sekarang satu kesalahan kecil bisa langsung viral gitu. Jadi kita terbiasa dilihat sisi asli orang gitu. Akibatnya kita nggak gampang percaya sama yang cuman manis di depan kamera gitu. Jadi model tampang pemimpin doang tuh nggak cukup ya? Nggak sama sekali. Gen Z itu butuh bukti, bukan janji. Yang dicari itu autentik, asli, nggak jaim, nggak pencitraan. Di sini lebih respect ke pemimpin yang mau ngakuin salah gitu, yang mau dengerin yang dan turun langsung gitu, bukan yang cuman nyuruh di atas doang gitu. Oke, aku sendiri setuju banget. Buat kita, pemimpin yang karya itu bukan yang paling galak atau paling berkuasa atau yang nyuruh-nyuruh doang kata yang disebutin tadi, tapi yang bisa bikin timnya nyaman dan tetap jalan mau bekerja gitu, yang ngangkat orang, apalagi yang menginjak orang. Plus Gen Z itu sebenarnya udah jadi pemimpin yang tanpa sadar gitu, yang ngurus organisasi kampus, admin grup, punya konten yang diikuti ribuan orang gitu. Itu cuman bentuk itu semua bentuk kepemimpinan. Cuman kadang kita nggak ngeh aja. Tapi nih, aku denger-dengar ada ironi nih di generasi kita. Ada banget. Di satu sisi kita nuntut pemimpin yang ideal. Di sisi lain banyak dari kita yang ngerasa, pemimpin diri sendiri aja susah. Ngatur waktu, ngelawan rebahan, konsisten ibadah, itu semua perjuangan tahu. Relate banget lagi disebutinnya tadi. Jadi sebenarnya kita ini lagi nyari sosok pemimpin kan, tapi sambil bingung apakah kita sendiri bisa jadi pemimpin, apalagi memimpin diri sendiri. Nah, ini jembatan yang pas buat kita untuk bisa masuk ke pembahasan yang dari sudut pandang Islam. Karena Islam itu sudah menjawab semua kebingungan itu dengan jelas. Oke. Tapi sebelum ke Islam nih Kak, satu hal yang gak lepas dari Gen Z dulu nih, medsos. Mungkin kita bisa sebut Instagram, atau mungkin lagi happening banget ya TikTok gitu kan. Bagas, balik lagi ke Bagas. Menurut antum, medsos mengubah arti pemimpin atau enggak sih? Sangat mengubah banget. Dulu pemimpin identik sama jabatan formal, sekarang sama anak SMA punya ratusan ribuan followers, itu bisa lebih ngaruh daripada banyak pejabat. Setiap orang yang punya audiens sebenarnya lagi mimpin cara pikir orang lain gitu, orang lain aja gitu.
Oke, jadi influencer yang di media sosial ini udah termasuk pemimpin gitu ya? Secara nggak langsung iya, karena ngarahin gaya hidup, cara pikir, bahkan beli orang keputusan itu kekuatan kepemimpinan versi digital. Menarik nih kalau dilihat dari sudut pandang Islam gitu ya, karena punya pengaruh ke orang banyak itu juga termasuk amanah gitu ya, karena amanah itu saat nanti di akhirat itu harus dipertanggungjawabkan. Prinsip tadi bahwa setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk pemimpin opini di internet atau di media sosial. Jadi setiap konten yang disebarkan mungkin dari kita, dari influencer itu bisa jadi kehitung amal atau bahkan dosa gitu ya, Kak? Persis banget. Jadi dalam keadaan Islam, ketika kita mengajak kebaikan kepada orang lain, itu akan mendapatkan pahala. Tapi kalau misalnya kita mengajak pada keburukan, pasti kita akan mendapat dosa. Jadi platform sekecil apapun itu pasti juga dapat mempengaruhi orang lain. Berarti medsos itu bisa jadi ladang dakwah ya. Nggak harus ceramah formal, cukup share hal yang positif, kasih contoh baik, itu udah bentuk kepemimpinan gitu. Betul banget. Jadi pemimpin terbaik itu adalah yang bisa membuat pengaruh orang untuk bisa jadi lebih baik, bukan bikin dirinya doang yang viral. Oke. Jadi poin pentingnya sekarang ini, pada era ini, di era sekarang media sosial, hampir semua Gen Z udah jadi pemimpin mini gitu ya. Ini kenapa? Lewat layar HP gitu. Oke, lanjut. Jadi pertanyaannya tinggal kita mau mimpin orang ke arah mana gitu. Betul. Nah, soal mengenai semua orang menjadi pemimpin tadi, Islam sebenarnya sudah menjelaskan atau negesin dari awal, sejak diciptakan manusia itu udah dikasih jabatan oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, Allah itu menjadikan manusia itu sebagai khulafaur rasyidin atau khalifah di muka bumi. Sebagaimana firmannya, inna ja'ilun fil ardi khalifah. Oke, berarti khalifah itu artinya pemimpin atau pengelola? Nah, khalifah itu wakil atau pengelola di bumi, yang artinya setiap manusia itu lahir dengan membawa tugas sebagai pemimpin dan menjaga minimal dirinya dan lingkungannya. Jadi kalau Gen Z ditanya, emang aku pemimpin? Nah, jawabannya iya dong, dari lahir. Wah, jadi nggak ada alasan ngeles-ngeles lagi nih. Aku mah bukan siapa-siapa gitu. Nggak ada dong. Bahkan Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW, negesin dalam hadisnya yang super terkenal melalui riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, dalam hadis itu juga dijelaskan bahwa kepala keluarga itu adalah pemimpin, istri adalah pemimpin rumahnya, bahkan pengurus harta orang lain pun juga pemimpin. Yang mana levelnya itu pasti berbeda-beda, tetapi semua orang itu punya wilayah kepemimpinan masing-masing. Menarik banget. Jadi sebelum mimpin orang banyak nih ya, kita harus bisa memimpin diri sendiri gitu. Mungkin bisa bilang mimpin jam tidur, mimpin emosi, mimpin ibadah, dan mungkin ya mimpin nafsu gitu ya sekarang. Mimpin biar nggak buka HP pas lagi belajar, itu kepemimpinan tingkat tinggi. Nah, justru itu poin pentingnya. Dalam satu hal yang sering kelewat dalam Islam adalah jadi pemimpin itu bukan hadiah atau gengsi, tapi adalah sebuah amanah, titipan dan tanggung jawab gitu ya. Kemana Allah juga memerintahkan gitu ya di dalam surat An-Nisa ayat 8 bahwa dalam menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan keputusan yang adil. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk bisa taat kepada Allah, Rasul, dan pada ulil amri, yang mana ulil amri itu adalah para pemimpin yang selama ini mereka ngajak pada kebaikan dan menghindarkan pada keburukan. Oke, jadi rumusnya pemimpin zaman sekarang itu ya mungkin dari zaman dulu juga, pemimpin adalah dengan amanah dan tanggung jawab, bukan cuma flexing kekuasaan pada kayak yang sekarang ini ada gitu. Betul. Oke, kalau gitu menurut Islam pemimpin yang ideal tuh speknya tuh gimana sih? Nanti kan suka yang jelas standarnya gitu loh. Oke, sebenarnya standarnya itu udah jelas gitu ya, dan sudah ada contohnya gitu dari zaman Nabi dulu. Yang mana beliau itu punya 4 sifat yang biasa kita dengar atau kita sebut sebagai sifat para nabi. Yang pertama adalah sidik, yang mana ini adalah jujur. Lalu yang kedua adalah bisa dipercaya, yang mana dia tuh tidak mengkhianati apa yang dia pimpin. Lalu yang ketiga itu adalah komunikatif, dia tuh mau menyampaikan dan mau menjelaskan, gak ditutup-tutupin.
Lalu yang keempat nih adalah cerdas, yang mana pemimpin itu dia bisa ngasih solusi, bukan cuma nyuruh doang. Tunggu. Itu literally checklist pemimpin idaman Gen Z banget sih. Yang jadi aku sebutin jujur, bisa dipercaya, komunikatif, pintar. Plus pintar itu cari solusi, itu plek gitu. Belum selesai. Selain 4 sifat itu, ada nih nilai-nilai besar lagi yang dimiliki oleh para sahabat Nabi, yaitu kita ambil contoh nih Khalifah Umar bin Khattab, yang mana dia itu memiliki sifat adil. Ketika ada rakyatnya atau umatnya kelaparan karena kemiskinan, dia tuh sampai bela-bela untuk meminggul makanan untuk diantarkan ke rumahnya malam-malam agar si rakyat tersebut tidak kelaparan. Keren dan salut banget sih aku. Pemimpin negara tapi turun langsung kayak gitu. Justru yang sembunyi-sembunyi, bukan yang kayak pencitraan gitu. Jadi anti pencitraan banget ya dulu ya. Betul. Dan pemimpin adil itu dapat tempat istimewa nanti ketika di akhirat. Yang mana ada 7 golongan nih yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan sama sekali, yaitu adalah pemimpin yang adil. Namun selain pemimpin yang adil, kita juga perlu melakukan musyawarah sebagai pemimpin ketika ingin memutuskan suatu keputusan pada umatnya. Ini sih Gen Z banget ya. Kita nggak suka dikta-dikte gitu. Kita pengen didengerin, dilibati. Ternyata Islam udah lama mengajarkan jangan jadi pemimpin yang memerintah doang gitu. Nah, hampir nih ada yang lupa bahwa pemimpin itu perlu juga memiliki kompetensi. Karena pemimpin itu nggak cukup baik doang, tapi juga harus mampu berpikir dan memberi solusi kepada umatnya. Ini relate banget sama keresahan Gen Z soal orang dalam. Jabatan harusnya buat orang yang kompeten, bukan yang sekedar punya koneksi doang gitu. Tepat banget. Bahkan Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 55 jelaskan bahwa dia itu berani meminta untuk diberi amanah mengurusi logistik negara karena beliau itu hafizun alim, terpercaya dan berpengetahuan. Jadi kombinasinya tuh ideal banget, yaitu integritas plus kapasitas. Oke, jadi pemimpin idaman versi Islam itu harus keduanya gitu, baik dan kompeten, bukan salah satu doang kayak baik tapi nggak kompeten atau kompeten tapi nggak baik gitu. Terus mungkin apakah ada puncaknya nggak sih? Nah, puncaknya itu adalah Qadimul Ummah, yaitu pemimpin untuk pelayan umat. Jadi dia itu bisa melayani seluruh umatnya dan bisa adil gitu kepada umatnya. Oke, jadi makin tinggi jabatan, makin gede tugas melayaninya gitu ya. Bukan makin gede minta dilayani gitu ya. Betul. Oke, nggak kerasa ya mungkin udah di akhir dari podcast kita. Mungkin sebelum pamit nih, Bang Apip boleh rangkum kesimpulan obrolan kita hari ini? Oke. Di sini aku mau bikin 5 kesimpulan gitu ya dari obrolan kita bertiga, yaitu yang pertama adalah pemimpin itu bukan cuma orang-orang penting, jadi semua kita ini bisa jadi pemimpin. Nah, lalu yang kedua, kepemimpinan itu adalah amanah dan tanggung jawab, bukan gengsi atau kekuasaan. Lalu yang ketiga, spek pemimpin itu adalah sebuah idaman yang jelas, yaitu jujur, amanah, komunikatif, dan cerdas, adil, suka bermusyawarah, dan kompeten. Lalu yang keempat adalah pemimpin sejati itu adalah melayani Qadimul Ummah, bukan minta dilayani doang. Dan yang terakhir nih, semua nilai ini nyambung banget dengan yang Gen Z cari, yaitu autentik, transparan, mau didengerin, melayani, dan kompeten. Jadi buat teman-teman Gen Z nih yang masih bingung pemimpin itu apa, jawabannya bisa jadi itu kamu, mulai dari hal kecil, mulai dari hal diri sendiri gitu. Oke, bagus banget. Jadi pemimpin nggak harus nunggu dilantik dulu gitu. Cukup mulai dari sendiri untuk jujur, bertanggung jawab, dan berani melayani. Itu udah jadi modal jadi khalifah di muka yang bumi. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah nemenin kita ngobrol. Siapa tahu informasi yang kita sebutkan tadi bermanfaat. Sampai jumpa, jaga diri dan jaga ilmu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.